Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Pink Movie. Tempatnya alur cerita film yang seru-seru dan tentunya anti boring. Dan kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film asal dari negara Korea dengan judul Dead Man Pray. Film ini super menegangkan dan juga film ini mengangkat tentang santet dari Indonesia loh. Menarik kan? Pastikan kalian menonton hingga akhir biar tidak penasaran ya. Tidak berlama-lama, yuk kita mulai filmnya. Dan penyerangan terhadap seorang pria dan kemudian keduanya sama-sama meninggal. Yang posisinya terduduk dengan kulit abu-abu. Di tangannya yang sebelah kanan ada tato aneh. Setelah diperiksa oleh kepolisian, rupanya si penyerang ini telah meninggal 3 bulan sebelumnya. Semua polisi pun tercengang dan kebingungan. Kemudian scene berpindah pada sebuah acara wawancara radio di Korea. Saat itu, bintang tamunya adalah seorang penulis dan reporter misteri yang bernama Im Jin Hee. Di dalam bukunya, dia menulis tentang kutukan pembangkit mayat. Tentu banyak orang yang tidak percaya akan hal itu. Hingga akhirnya sebuah telepon masuk dan si penelpon mengaku adalah dalang dari pembunuhan baru-baru ini. Si penelpon meminta agar Jin Hee mewawancarainya di hari yang dia tentukan, lalu dia akan mengakui semua kejahatannya. Jin Hee kembali ke kantornya dan dia bertemu dengan pegawai magang baru bernama Jesse Jang. Setelah berkenalan, Jin Hee melanjutkan pembicaraannya dengan direktur yang memberinya berkas tentang pembunuhan terbaru. Dalam berkas itu disebutkan korban bernama Kim Jung Kyun. Dia bekerja sebagai peneliti di Singil Farmasi dan dia mati akibat racun dan bekas gigitan. Tidak lama kemudian, Sang Jang yang tak lain adalah suami dari Jin Hee yang juga anggota kepolisian datang dan meminta kepada Jin Hee agar mau dikawal oleh beberapa polisi dan juga dipantau dengan CCTV saat wawancara berlangsung. Kemudian direktur memperlihatkan sebuah video seorang cenayang wanita yang tengah melakukan pengusiran setan. Dia mirip sekali dengan Sojin, cenayang kenalan Jin Hee yang sangat kuat. Esok paginya Jin Hee dan timnya melakukan persiapan wawancara. Sang Jang juga terus memantau pergerakan istrinya itu. Tidak lama, tamu yang ditunggu pun tiba. Dia adalah seorang pria parubaya yang terlihat cukup bugar. Wawancara pun dimulai. Pria ini bernama Park Yong Ho. Dia mengaku memanipulasi mayat itu untuk membunuh. Dia juga mengatakan wawancara ini adalah sebagai peringatan. Dia juga berkata akan membunuh 3 orang lagi setiap 2 hari ke depan. Dia menyebutkan 3 nama orang yang akan dia bunuh. Mereka adalah 3 pimpinan tertinggi di perusahaan Singil Farmasi. Pembunuhan akan batal dilakukan jika ketua perusahaan Byung Sang-il memberikan permintaan maaf secara terbuka di depan umum. Wawancara pun berakhir dengan Park Yong Ho menyandra Jin Hee dan membawanya ke lantai bawah. Jin Hee melihat ada tato muncul di pergelangan tangan Park Yong Ho. Tidak lama kemudian, tubuh Park Yong Ho tiba-tiba menjadi abu-abu dan kulitnya menjadi rontok seperti mayat yang telah kering. Di tempat lain, Jin Hee menemui salah satu profesor yang ahli tentang sejarah dan kutukan. Profesor mengatakan bahwa ada penelitian tentang membangkitkan mayat. Mayat yang dibangkitkan akan sangat mirip dengan manusia aslinya. Yang beda hanya tangan mereka yang menghitam. Dan profesor itu juga mengatakan bahwa ada tato di tangan mayat itu. Dan tato itu berasal dari Indonesia. Dan berdasarkan bukti-bukti, pelaku di balik semua ini adalah dukun santet dari Indonesia. Begitu menurut Profesor Tak. Profesor Tak juga menjelaskan cara-cara melakukan ritual santet ini, yaitu harus ada tanah tempat mayat itu dikubur, lalu dicampur dengan darah dukun, lalu diberi doa dan dicampurkan ke makanan. Setelah itu, Jin Hee kembali ke kantornya dan di sana dia bertemu dengan Jesse. Mereka pun berbincang. Di sana Jesse bertanya kepada Jin Hee tentang Sojin. Jin Hee mengatakan bahwa Sojin sudah seperti keluarga baginya. Sojin juga bertanya tentang keluarga Jesse, dan Jesse hanya menjawab bahwa dia hanya tinggal dengan ayah dan 2 adiknya saja.
Keesokan harinya, direktur yang sekaligus teman dari Jin Hee mendatangi penjara setelah mendapat info bahwa ada salah satu pelaku yang bernama Hyung Jin Min. Dia adalah orang yang bertugas mendata para tunawisma dan dibawa ke Seungul Farmasi. Lalu setelah itu, para tunawisma yang dia data semuanya menghilang. Hari itu adalah hari pembunuhan seperti yang dikatakan oleh Pak Yong-so. Anggota polisi ditugaskan untuk mengawal dan melindungi Direktur Kim yang terlihat cemas dan ketakutan. Lalu tepat jam 2 siang, sekumpulan orang-orang dengan pakaian abu-abu bertudung dengan nomor dada di baju mereka tiba-tiba bermunculan di depan gedung kantor Seongil. Jumlah mereka sangat banyak. Mereka mengepung dan berwajah sangar. Polisi mulai siaga dan merapatkan barisan. Kemudian, sekumpulan orang-orang ini dengan sangat rapi berlari bersamaan menuju ke dalam gedung. Semua orang yang ada di depan mereka langsung mereka terobos tanpa rasa kenal takut. Mereka mencoba mendekati Direktur Kim yang ketakutan di dalam kantornya. Jadi Direktur Kim ini adalah direktur dari perusahaan Seungul Farmasi yang akan dibunuh pertama kali. Suasana sangat mencekam, polisi tidak bisa menahan mereka. Akhirnya Sang Jang, suami dari Jin Hee, berusaha membawa Direktur Kim menuju ke parkiran mobil. Dengan susah payah bertahan dari serangan para mayat hidup yang brutal, rombongan Sang Jang berhasil masuk ke mobil dan segera melarikan diri. Jin Hee mengikuti dari belakang. Para mayat hidup terus mengejar mereka dengan merampas taksi yang ada di sekitar gedung. Mereka terus mengejar rombongan mobil Sang Jang hingga ke dalam terowongan. Di ujung terowongan, mobil Sang Jang berhasil diserang oleh para mayat hidup. Mereka hanya fokus menangkap Direktur Kim. Dan akhirnya, Direktur Kim pun tewas dikeroyok dan dibunuh dengan sadis oleh para mayat hidup itu. Dan setelah itu, mereka pun ikut mati dengan kulit yang rontok seperti abu. Dan dalam serangan itu, suami dari Jin Hee terluka dan tidak sadarkan diri. Dokter menjelaskan bahwa Sang Jang dan pasien yang lain mengalami keracunan kerang paralitik dan saat itu tidak ada obat untuk mengatasi racun itu. Setelah kejadian itu, Sang In menemui ketua dan meminta maaf kepada para korban penelitian, tapi ketua menolak dan mengatakan akan berbicara dulu kepada putrinya, yaitu Myong. Sang In yang kecewa segera pergi dari sana dan berpapasan dengan Myong. Terungkaplah bahwa Myong yang memimpin penelitian obat baru ini, tapi bukan untuk kebaikan manusia, hanya demi uang. Tim Jin Hee kemudian mengadakan rapat. Di sana mereka akhirnya tahu bahwa salah satu tunawisma yang menjadi korban berasal dari Indonesia, dan korban yang terkena kutukan tidak dapat disembuhkan kecuali menemukan siapa yang memberi kutukan tersebut. Dalam rapat itu disebutkan bahwa sekitar 1 bulan setelah para tunawisma menghilang, ada seseorang dari negara Asia Tenggara datang ke kantor Seungul Farmasi mencari saudaranya yang bekerja di Seungul Farmasi. Lalu, dia diberikan nomor kontak Pak Yong-ho untuk mencari keterangan lebih lanjut. Orang itu berpakaian seperti ahli agama dan terlihat cukup aneh. Mereka semua percaya bahwa dialah dukun itu. Tidak lama kemudian, Direktur Sang In datang ke kantor Jin Hee untuk wawancara pengakuan. Dia mengatakan bahwa itu adalah penelitian obat baru dari Amerika, dan subjeknya adalah orang yang lemah dan miskin agar tidak terjadi masalah. Dan kini, korban itu menargetkan para petinggi perusahaan yang menyetujui proyek itu. Sang In juga membawa berkas-berkas dan data para korban. Setelah itu, untuk mencari keberadaan dukun, Jin Hee mendatangi bangunan kosong milik Seungul Farmasi. Dia curiga dukun itu berada di sana. Saat mereka berangkat ke gedung Seungul Farmasi, mereka diikuti oleh pemotor dengan pakaian serba hitam. Sesampainya di gedung kosong itu, Jin Hee ditemani oleh 1 orang detektif dan mereka menemukan tulisan aneh yang artinya tidak ada. Tiba-tiba mayat hidup bermunculan dan menyerang Jin Hee. Mereka segera lari menyelamatkan diri. Mayat hidup semakin banyak, membuat Jin Hee terpojok dan dicekik oleh salah satu mayat hidup. Dan di saat itulah tiba-tiba muncul seorang wanita yang sangat lincah berpakaian hitam yang membantu Jin Hee. Wanita ini membaca sebuah mantra sambil menyentuh wajah si mayat, membuat mayat hidup menjadi tumbang dengan cara badan mereka terpelintir. Rupanya dia adalah Seojin, dukun muda yang dulu membantu Jin Hee. Seojin berhasil mengalahkan para mayat hidup tersebut. Direktur Sang In ditemukan bunuh diri di kantornya. Lalu ketua Byung Sung Il mengatakan akan melakukan wawancara untuk meminta maaf.
Sojin membantu penyelidikan di gedung untuk mencari sang dukun. Lalu Sojin berhasil memecahkan simbol gambar yang ada di dinding dan di lantai yang bertuliskan kata tidak ada menjadi ada. Sementara itu di ruang wawancara, Jessie memasang mikrofon ke baju ketua dan kemudian ketua Bing Sung Il meminta maaf secara datar. Jin Hee menegurnya dan mengatakan bahwa ketua harus minta maaf kepada para korban. Ketua tetap melakukan permintaan maaf itu, akan tetapi seperti tidak ada penyesalan sama sekali. Di tempat wawancara, Jin Hee mendapat kiriman foto data para korban tes yang meninggal. Salah satunya adalah Jessie Jang, karyawan baru yang sekarang ada di sampingnya. Jin Hee menatap Jessie dengan kaget dan tiba-tiba dia melihat di lengan Jessie telah muncul sebuah tato. Sementara itu di gedung kosong, Sojin akhirnya bertemu dengan sang dukun yang tengah duduk dikelilingi oleh aura mistis yang sangat kuat. Dan di tempat wawancara, Jessie mulai berteriak dan berubah menjadi sangat kuat. Dia mencoba menyerang ketua Bing Sung Il. Ketua Byun hampir dibunuh oleh Jessie, tapi Sojin berhasil menggagalkannya dengan memantrai sang dukun. Misi Jessie pun gagal dan dia mati dengan kondisi kulit yang rontok seperti abu. Sojin yang berhasil memenangkan pertarungan itu ikut merasakan kesedihan sang dukun yang tampak menangis dengan sedih, dan kutukannya pun dapat dihancurkan oleh Sojin. Sementara itu, Min Yong menemui ayahnya yang hampir saja tewas. Di sanalah Min Yong menampakkan sifat aslinya. Dia membunuh ayahnya sendiri untuk mendapatkan seluruh perusahaan. Tapi usaha itu digagalkan oleh Jin Hee karena tidak sengaja dia merekam secara live kejahatan Min Yong kepada ayahnya sendiri. Min Yong menjadi histeris saat ditangkap oleh polisi. Di rumah sakit, Jin Hee berbincang dengan Sojin tentang si dukun yang ternyata adalah korban juga. Namun dukun itu meninggal karena kutukannya berbalik kepadanya. Sojin juga bisa melihat masa lalu dukun tersebut yang bahagia berada di pinggir pantai bersama putrinya. Dan di akhir sang hayat, dukun berpesan, jangan menjadikan iblis sebagai temanmu. Film pun berakhir. Nah, gimana filmnya? Seru banget kan teman-teman? Jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan ceritanya ya. Dan jangan lupa untuk terus menyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika aku upload film-film seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan bye-bye.